Ini gimana coba bu? Total tagihan paket elektronik ini sampai 5 juta rupiah. Masa barang sebanyak ini dibatalkan gitu aja? Demi Allah Mas Doni, aku beneran gak pernah pesan perabot sama elektronik semahal begini. Uang di dompetku aja nggak sampai segitu. Tenang Bu Maya, Mas Kurir, tapi jujur Bu, nama sama nomor rumah di resi ini beneran punya kamu, tertera jelas banget. Aduh Mbak, pusing kepala aku, bensin aku habis, waktu terbuang, mana rugi tenaga gotong 2 karung berat gini. Mau ditaruh mana muka aku depan bos? Hebat banget kamu Maya, usaha catering kamu makin laris aja sekarang. Alhamdulillah Bu Tari, ini juga berkat doa dan bantuan tetangga semua kok. Bu Maya, nanti sore jadi kirim kue yang buat jaga pos nggak Bu? Ini saya mau sekalian ke sana sekarang ngasih tahu buat jangan kemana-mana. Ah, iya Pak Joko, nanti sore aku kirim kue buat yang jaga di pos. Asik, terima kasih Bu Maya. Alhamdulillah kalau begitu, sukses terus usahanya. Aku pulang dulu ya Maya, mau lanjut beres-beres di rumah. Iya Bu Tari, silahkan. Pagi-pagi udah tebar pesona aja si Maya, so paling sibuk sekomplek. Wah, ada nomor telepon sama alamat lengkapnya, dapat ide bagus nih aku. Kita lihat aja seberapa tenang hidup kamu besok Maya. Siap-siap aja kedatangan tamu tadi undang. Permisi, paket atas nama Bu Maya, pembayaran COD Rp100.000. Paket, perasaan aku nggak pesen barang apa-apa deh Mas. Lah, tapi ini jelas banget nama sama alamatnya punya kamu Bu, masa saya yang salah? Coba kamu periksa dulu Maya, siapa tahu kamu lupa habis belanja online semalam. Beneran nggak ada Mas, aku nggak pernah beli barang sistem COD begini. Mas bawa pulang aja paketnya. Loh, kok dipulangkan? Gaya belanjanya elit, tapi pasti tagih malah nggak mau bayar nih. Hus, Bu Rina, jangan gitu. Kasian tuh mas kurirnya jauh-jauh datang cuma dapat penolakan. Bukan gitu Bu Rina, aku beneran nggak pernah pesan. Mas maaf ya, aku terpaksa tolak. Pusing aku kalau ditolak gini, mana target pengiriman masih banyak banget lagi. Tuh kan Bu Rina, nanti siang kita ngobrolin ini lagi yuk di warung makan biasa. Ayo. Bu Rina, aku tuh beneran gak nyangka sama kelakuan tetangga sebelah kita itu. Yang tadi pagi itu kan Bu Weni, sama aku juga kaget banget liatnya. Ada gosip hangat apa nih? Seru amat kayaknya. Bagi-bagi cerita dong. Itu Bu Tejo, si Maya tadi pagi rumahnya didatengin kurir bawa paket COD, tapi pas mau ditagih uangnya, dia malah berpura-pura nggak merasa pesan. Masa sih Bu Maya gitu? Setahu aku dia kan usahanya lancar, uangnya banyak. Halah Pak Maman, itu mah cuma gaya luarnya aja. Aslinya mah gengsi gede, doyan belanja online biar kelihatan kaya, tapi pas barang datang malah ngutang sama nolak bayar. Iya benar kata Bu Weni, aku lihat pakai mata kepalaku sendiri tadi pagi. Kasian banget itu kurirnya sampai ngelus dada. Ya ampun, kasihan ya para penjualnya kalau dikerjain gitu. Gak nyangka aku ternyata Bu Maya begitu orangnya. Kalau sampai begitu terus, kasihan juga ya para kurir yang antar barang ke pos komplek. Makanya Pak Maman, lihat aja nanti. Pasti di pos satpam bakal tambah heboh lagi tuh. Paket fiktif datang terus. Permisi, paket atas nama Bu Tejo. Oh iya, aku lupa. Sebentar Bapak Ibu, aku nerima paket dulu. Ini Bu Tejo, paket basrengnya. Makasih loh Bu, udah sering beli basrengnya Koko Meong. Rasanya emang mantep kan?
Iya, aku emang suka sama basrengnya, bikin nagih banget. Nanti kalau mau beli lagi langsung tap-tap layarnya aja ya Bu. Pasti aku antar sampai ke depan pintu. Haha. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Ini gimana coba Bu? Total tagihan paket elektronik ini sampai 5 juta rupiah. Masa barang sebanyak ini dibatalkan gitu aja? Demi Allah Mas Doni, aku beneran gak pernah pesan perabot sama elektronik semahal begini. Uang di dompetku aja nggak sampai segitu. Tenang Bu Maya, Mas Kurir, tapi jujur Bu, nama sama nomor rumah di Desi ini beneran punya kamu, tertera jelas banget. Waduh Mbak, pusing kepala aku, bensin aku habis, waktu terbuang, mana rugi tenaga gotong 2 karung berat gini. Mau ditaruh mana muka aku depan bos? Rasain kamu Maya, kemarin baru paket kecil, sekarang rasain tagihan jutaan rupiah. Biar makin pusing kepala kamu. Tolong percaya sama aku Pak Joko, Mas Doni, ada orang jahat yang sengaja pakai nama aku. Aku nggak mungkin sejahat ini ngerjain kurir. Ya udah Mas Doni, bawa balik aja paketnya. Nanti aku bantu jelasin ke kantor pusat kalau Bu Maya beneran merasa dijebak. Panas banget nasib aku hari ini. Kalau sampai besok ada pesanan fiktif begini lagi, aku bakal laporin ke kantor cabang biar ditelusuri. Mau dilaporkan ke kantor cabang ya? Silakan aja, toh bakal bikin kamu makin bingung nanti. Nah, perhiasan imitasi sama kulkas 2 pintu siap dikirim. Biar kapok kamu Maya. Malam-malam begini kok masih sibuk banget depan laptop sama ponsel Bu. Lagi ngapain sih kamu? Bapak, bikin kaget aja. Ini aku lagi cari resep kue baru buat dipraktekin besok, Pak. Resep kue kok sampai modem wifi kedap-kedip pincang begitu? Jangan aneh-aneh kamu Bu. Si bapak so tau banget deh. Yang namanya juga nyari resep video berkualitas tinggi, pasti sudut kuota wifi rumah dong. Ya udah, jangan kemalaman tidurnya. Bapak mau tidur duluan, besok harus bangun pagi. Iya Pak, Bapak tidur duluan aja. Ini dikit lagi selesai kok resepnya. Hampir aja ketahuan si Bapak. Tenang aja, besok pagi barang-barang ini bakal mendarat di kantor cabang ekspedisi. Ini nggak masuk akal. Numpuk sampai puluhan paket COD gagal kirim ke satu alamat penerima yang sama. Beneran Pak Bagus, itu alamat rumah Bu Maya di komplek Gria Asri. Aku yang antar paket kecil aja ditolak terus. Kemarin aku malah bawa 2 karung perawatan mahal Pak. Bu Maya nangis-nangis ngaku nggak pernah order barang-barang itu. Pak, aku udah naik data sistem dari IT Marketplace. Coba kamu lihat kertas cetakan ini. Ada hal aneh banget. Kok akun pemesanannya beda-beda nama, tapi alamat IP sama ID perangkatnya persis dari satu titik internet yang sama. Yup, ini fix ada orang iseng yang sengaja bikin akun palsu pakai WP rumahnya sendiri buat kerjain Bu Maya dan ekspedisi kita. Tuh kan, bener dugaan aku. Kasihan banget Bu Maya difitnah terus. Terus sekarang kita harus gimana Pak? Kita nggak boleh tinggal diam. Kumpulkan semua berkas laporan pengembalian ini. Aku sama Siska mau langsung meluncur ke rumah Bu Maya. Bu Maya, tolong kalau perhatikan baik-baik kertas ini. Kita dari pihak ekspedisi sama toko online udah usut semuanya. Ini maksudnya gimana ya Pak Bagus? Aku bener pusing banget dituduh macem-macem sama warga.
Jadi gini Bu Maya, semua orderan fiktif itu memang sengaja dibuat fake nama kamu, tapi dikirim dari satu jaringan wifi dan perangkat yang sama persis. Ya ampun, serius Siska? Berarti ada tetangga yang sengaja mau jatuhin Bu Maya dong? Bener Betari, dan titik koordinat wifi yang dipakai ini kodenya persis terdaftar atas nama rumah Bu Eni, tetangga sebelah kamu. Astagfirullah Bu Eni, kok tega banget sih dia sama aku, padahal aku nggak pernah ada masalah sama dia. Tuh kan, bener dugaan aku dari kemarin. Dasar ibu-ibu julid, tiada tanding. Nggak bisa dibiarin ini Maya. Bukti digital ini udah valid dan terlacak 100% Bu. Bu Maya punya hak penuh buat menempuh jalur hukum. Cukup, udah nama baikku dirusak. Pak Bagus, Siska, tolong bantu aku bawa berkas ini ke kantor polisi sekarang juga. Siap Bu Maya, kita langsung meluncur ke polsek sekarang juga buat bikin laporan resmi. Selamat siang, jadi Bu Maya mau melaporkan kasus pesanan online fiktif yang merugikan nama baik dan usaha kamu ya? Iya Pak Polisi, saya udah nggak tahan lagi. Hampir tiap hari kurir bolak-balik menagih barang yang nggak pernah aku pesan. Ini semua data resmi dari toko online dan ekspedisi kami Pak. Alamat IP, lokasi wifi, sama ID perangkatnya mengarah ke satu orang yang sama. Betul Paris, kerugian pihak ekspedisi sama penjual juga udah numpuk gara-gara aksi sepihak pelaku ini. Ini sih bukan sekedar iseng lagi, ini udah masuk ranah kejahatan cyber sama manipulasi data orang lain. Semua bukti udah jelas mengarah ke tetangga aku Pak. Tolong ditindak tegas biar nggak ada korban lagi. Tenang Bu Maya, laporan resmi udah diterbitkan. Bukti-bukti digital kamu ini super lengkap dan kuat banget. Alhamdulillah, akhirnya ada titik tenang juga buat Bu Maya. Berarti langkah selanjutnya gimana nih Pak Polisi? Bisa langsung diproses hari ini juga? Tentu, saya dan tim akan langsung meluncur ke rumah terduga pelaku buat penggeledahan sekarang juga. Selamat siang Pak Hendra, kami dari Polsek datang membawa surat resmi untuk melakukan penggeledahan terkait pesanan COD fiktif. Ya ampun Pak Polisi, ada apa ini sebenarnya? Gak mungkin istri saya melakukan perbuatan kriminal begitu. Mohon maaf Pak, tapi sistem kami nggak bisa bohong. Nomor MSI, address ponsel sama laptop ini persis 100% dengan data pemesanan fiktif. Bohong itu Pak Polisi. Itu semua virus. HP sama laptop saya diserang peretas. Bukan saya buat pesanan itu. Bu, jujur kamu sama Bapak, resep kue yang kamu bilang tiap malam itu ternyata buat ngerjain Bu Maya ya? Nggak usah ngeles lagi Bu ini, di dalam ponsel kamu ini masih tersimpan puluhan akun belajar online palsu atas nama Bu Maya. Bukti udah sangat padat dan otentik, gak ada alasan lagi untuk mengelak Bu ini. Pak, tolongin aku Pak. Aku cuma iri sama Maya. Aku nggak ada maksud apapun. Aku nggak mau sampai ditangkap polisi begini. Tega kamu Bu, malu-maluin keluarga aja kamu. Udah Bu Eni, penjelasan lengkapnya silahkan disampaikan di kantor. Sekarang ikut kami keluar menuju mobil patroli di depan jalan. Astagfirullah, itu Bu Eni di borgo polisi, beneran dia pelakunya. Ya ampun, Bu Rina. Berarti cerita dia pas di warung makan sama aku kemarin semuanya fitnah dong. Tega banget ya. Tuh kan, apa aku bilang dari awal, Bu Maya orangnya jujur, malah Bu Eni yang selama ini dalang kekacauan paket COD. Ampun Bu Maya, ampun warga semua. Aku hilap. Aku cuma iri sama kesuksesan Bu Maya. Harap tenang semuanya, kami mengamankan saudari Weni atas dugaan kejahatan manipulasi data dan pesanan palsu yang merugikan Bu Maya dan pihak ekspedisi. Bu Maya, aku minta maaf ya, udah sempat percaya sama gosip miring ke Bu Weni. Aku beneran merasa bersalah banget. Iya Bu Rina, nggak apa-apa. Yang penting sekarang semuanya udah jelas dan terbukti siapa yang salah. Syukurin tuh, makanya jadi orang jangan suka iri dan bikin fitnah. Akhirnya kena azab sendiri kan di borgol polisi. Udah cukup Bu Eni, ayo masuk ke mobil patroli sekarang. Kamu harus menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor polsek. Maya, tolong aku. Maafin
maafin aku Maya, jangan bawa aku ke penjara Maya. Gue nih, semua bukti digital dari pihak ekspedisi sama toko online udah ngunci kamu 100%. Masih mau ngeles lagi? Enggak Pak Polisi, aku ngaku salah. Aku emang yang pesen semua paket COD fiktif itu pakai nama Bu Maya. Cuma gara-gara iri kamu tega bikin kerugian sampai puluhan juta rupiah di tempat kami. Belum lagi kasihan kurir-kurir yang tertekan. Iya pak, aku sampai di malam raya atasan gara-gara angka retur membengkak, bensin habis, tenaga hilang cuma buat antar paket halusinasi kamu. Mas kurir, Pak Bagus, aku minta maaf. Maaf banget ya. Aku beneran gelap mata gara-gara iri lihat usaha catering Bu Maya makin sukses. Penyesalan kamu telat Bu Eni. Tindakan kamu ini resmi melanggar Undang-Undang ITE pasal manipulasi data dan pasal penipuan. Biar kapok Pak Polisi, jangan kasih lolos orang yang suka ngerjain kurir sama merusak nama baik tetangga begini. Betul Pak Aris, kami dari pihak ekspedisi bakal kawal kasus ini sampai tuntas ke pengadilan. Yaudah, sekarang Bu Eni pegang papan identitas tahanan ini, kita lakukan proses pemotretan forensik dulu sebelum kamu masuk sel. Ya Allah, hancur sudah hidupku. Gimana nasibku besok-besok pas warga dengar berita ini? Makanya, jadikan ini pelajaran hidup. Jangan pernah lagi main-main sama hukum cuma gara-gara dengki. Selamat ya Bu Maya, spanduk usaha barunya makin keren aja. Ini ada bunga anggrek sedikit dari kami buat penghias teras. Iya Bu Maya, anggap aja ini tanda permohonan maaf kami yang tulus karena sempat terpengaruh sama kelakuan Bu Eni. Ya ampun, makasih banyak ya Bu Rina, Bu Tejo. Nggak usah dipikirin lagi yang kemarin. Aku udah maafkan semuanya kok. Tuh kan, aku bilang juga apa, Bu Maya mah orangnya baik hati banget, gak suka simpan dendam. Makin makmur aja nih komplek Gria Asri, suasana jadi adem banget tanpa ada gosip miring lagi. Bener Pak Joko, sekarang komplek kita bebas fitnah. Rasa irinya Bu Eni malah bikin dia kena azab sendiri di dalam sel. Iya, kasihan sih, tapi ya itu jadi pelajaran mahal banget buat kita semua ya. Jangan pernah sirik sama rezeki orang lain. Mending sekarang kita nikmatin rezeki yang ada. Ini nasi kotak khusus buat warga dan Pak Joko yang setia jaga komplek. Mantap, terima kasih banyak ya Bu Maya. Makin sukses dan berkah terus usaha cateringnya. Amin, yuk kita makan bareng-bareng di teras sambil merayakan kedamaian komplek kita yang baru ini. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?